Selamat sore, Bapak dosen. Perkenalkan, saya Vera Marlina Syahaan dengan NIM 0552274045. Saya mahasiswi daerah UT daerah Jakarta. Kali ini saya akan melaporkan tugas praktikum 1 mata kuliah pemrograman perangkat bergerak, di mana tugas yang Bapak berikan terdiri dari 3 soal. Soal pertama, saya diminta untuk membuat pola segitiga angka berdasarkan digit terakhir NIM saya, yaitu 5. Jadi total barisnya nanti ada 5. Di programnya saya pakai perulangan while. Yang pertama itu untuk mengatur baris, pakai variabel i, yang dimulai dari 1 sampai dengan 5. Lalu di dalamnya ada perulangan kedua, memakai j. Ini fungsinya untuk menampilkan angka di setiap baris. Jadi, misalnya nanti di baris ketiga itu angka yang tampil angka 1, 2, 3. Jadi jumlah angka itu mengikuti jumlah baris. Terus setiap angka itu saya gabungkan ke dalam variabel hasil dalam bentuk string. Variabel hasil dalam bentuk string. Kemudian saya kasih spasi agar angkanya tidak menempel. Setelah satu baris selesai, langsung ditampilkan pada konsol log. Nah, saya pakai trim ini supaya spasi di belakangnya hilang, jadi tampilannya rapi. Terakhir, nilainya ditambah i. Setiap baris nilainya ditambah 1, 1, 1 mengikuti pola segitiga. Jadi, untuk outputnya adalah sebagai berikut. Saya sudah pertama mencoba dan berikut outputnya. Perintah yang saya ketikkan di Visual Studio Code-nya adalah note soal 1.ts, karena saya memberikan nama filenya soal 1.ts yang saya simpan di folder D, masuk ke tuton semester 3, dan nama filenya soal 1.ts. Berikut tampilannya, Pak. Kemudian untuk yang soal nomor 2, di soal kedua ini saya diminta untuk membuat deret aritmatika dari NIM saya, yakni 2 digit terakhir NIM saya adalah tadi NIM saya 0552274045, digit terakhir NIM saya adalah 45. Jadi deretnya nanti dimulai dari 45, terus bedanya itu adalah 1. Jadi setiap angka nanti bedanya naik 1-1. Di sini saya pakai fungsi function deret aritmatika, supaya keduanya lebih rapi. Fungsi ini mempunyai 2 parameter, yaitu nilai awal dan nilai akhir. Di dalamnya saya pakai perulangan while untuk menampilkan angka dari 45 sampai dengan 54. Setiap angka dimasukkan ke dalam variabel, hasilnya di dalam string dan dikasih spasi. Setelah selesai, hasilnya dikembalikan lagi memangkai trim, lalu ditampilkan di konsol log. Menurut saya, pakai fungsi function ini lebih enak karena bisa dipakai ulang kalau kita mau ganti angka awal atau akhirnya. Untuk outputnya kita bisa lihat di sini. Saya tadi sudah juga coba outputnya. Saya buat note di terminal ya, note soal 2.ts. Hasilnya adalah 45, 46, 47, 48 sampai dengan 54. Jadi beda angkanya 1, dengan angka terakhir adalah di 54. Kemudian sekarang kita bergerak di soal nomor 3. Adapun di soal ketiga ini saya diminta untuk menampilkan bilangan prima dari mulai angka awal, yakni 2 sampai dengan 55. Di sini saya pakai 2 fungsi. Yang pertama adalah untuk pengecekan bilangan prima, apakah suatu bilangan itu prima atau bukan. Di dalam fungsi ini, pertama saya cek kalau angkanya kurang dari 2, langsung dianggap bukan prima, return false. Lalu saya pakai perulangan untuk cek apakah angka ini punya pembagi. Tapi saya tidak cek sampai angka itu sendiri, cukup sampai angka akar kuadratnya
biar lebih cepat. Kalau ternyata habis dibagi, berarti bukan prima, tapi kalau tidak ada yang bisa membagi, berarti itu bilangan prima. Nah, fungsi kedua namanya deret prima. Ini yang dipakai untuk menampilkan deret dari, ini deret prima, ini akan dipakai untuk menampilkan deret dari 1 sampai 55. Setiap angka dicek pakai fungsi is prima, kalau hasilnya true, berarti angka itu ditampilkan. Jadi hasil akhirnya nanti adalah deret bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan 53. Menurut saya, cara ini lebih rapi karena kita pisahkan fungsi pengecekan dan fungsi penampilan. Sedangkan untuk outputnya kita bisa lihat sendiri di note soal 3.ts, outputnya mulai dari bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 sampai seterusnya sampai dengan 53. Jadi untuk tugas praktikum kali ini saya menjadi lebih paham untuk penggunaan perulangan dari fungsi di TypeScript, terutama untuk membuat pola, deret, dan juga logika bilangan prima. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar fungsi mulai dari perulangan, fungsi, dan memakai while. Sekian, terima kasih.